لا تعلمون الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kembali kita berjumpa di eh, Zoom yang rutin kita adakan setiap malam Jumat, malam Sabtu maksud saya, ya hari Jumat malam Sabtu, terkait dengan pengenalan Samira Travel dan program umroh yang ada di Samira Travel. Termasuk topik utamanya adalah tentang program umroh dulu bayar belakangan, ya sebagai satu solusi kemudahan untuk kita segera ke Baitullah. Eh, Sebelum kita memulai, seperti biasanya, yang adalah kita simak beberapa ayat yang dari Al-Quran yang akan kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah serta rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah tua, yaitu Baitullah. Nah, alhamdulillah. Jadi ayat ini meskipun sering kemudian untuk kita baca, hendaknya kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dan tadabbur dari ayat tersebut, ya, tentang betapa Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian, dengan perhatian yang sangat luar biasa terhadap masalah Baitullah ini. Hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kekasihnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membersihkan. Pertama membangun, ya setelah kemudian pondasinya ada,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasinya. Ya, meninggikan pondasi Baitullah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim ini untuk membersihkan Baitullah karena akan datang para tamu Allah. Ya, akan datang para tamu Allah. Oke, yang lain tolong di-mute dulu. Siap. Nah, selanjutnya ya para jemaah yang Allah muliakan, ya para peserta semuanya. Nah, ayat ini untuk kita tadabburi bersama agar kemudian muncul kerinduan di hati kita betapa ternyata yang Allah panggil di sini adalah hati kita. Maka ketika hati itu sudah terpanggil, apapun kondisinya, bagaimanapun akan tetap melangkah ke sana. Perkara sampai adalah masalah waktu, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata para ulama menurut berdasarkan ayat ini adalah kenapa bahasanya serulah manusia ke Baitullah untuk haji, niscaya mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki. Nah, sinilah maknanya adalah dengan kesegeraan. Ketika Allah sudah memanggil, maka hamba yang terpanggil itu segera berangkat. Jadi ada bahasa segera, mubadarah, untuk segera melangkah ke Baitullah. Kenapa perlu segera? Ya, banyak sekali sebenarnya pelajaran yang kalau kita renungkan, di antaranya adalah kita tidak tahu usia kita tidak tahu umur kita. Namun yang sudah pasti ketika kita melangkah, Allah sudah mencatat. Ya, sebagaimana cerita seorang lelaki yang membunuh 100 nyawa, yang kemudian dia diarahkan oleh seorang ulama untuk bertaubat, tetapi dia harus pergi dari kampungnya menuju kampung orang taat. Di kampungnya banyak orang jahat, orang pemaksiat, seperti itu. Maka dia pun melangkah ke kampung orang taat tadi, tetapi di tengah jalan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pun sampai ke kampung yang dituju. Apa yang terjadi? Allah sudah menerima taubat beliau padahal beliau belum melakukan suatu ibadah apapun. Nah, inilah juga kita ke Baitullah itu adalah masalah melangkah, segera melangkah. Nah, masalah sampai ke sana ataupun tidak itu kemudian adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya qadarullah tidak sampai ke Baitullah, namun kita sudah melangkah, semoga dicatat sempurna pahala kita adalah orang yang menyambut seruan Allah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Nah, inilah diantara tadabbur ayat ini ya, yang mestinya setiap muslim itu memahami. Setiap muslim itu memahami ayat ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita segera ke sana. Diiming-imingi dengan pahala yang luar biasa. Ya. Kalau kita misalnya ada mall, ada pasar, diiming-imingi diskon saja sudah berduyun-duyun ke situ ya. Ini bagaimana? Allah janjikan sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Nah, tidakkah itu kemudian menggiurkan bagi kita? Belum lagi kemudian rahmat, belum lagi kemudian ampunan dosa, apalagi hajat-hajat kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita karena di sana ada tempat-tempat mustajab. Kemudian rindu hati kita, rindu sebagai hamba. Makanya jawabannya adalah labbaika, aku penuh panggilanmu ya Allah. Karena sebenarnya Allah sudah memanggil melalui lisan Nabi Ibrahim, lalu tercantum lagi di dalam Al-Quran, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dilanjutkan oleh siapa saja yang membaca Al-Quran setelah beliau. Termasuk kita saat sekarang ini. Ya, kita umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang rindu ke Baitullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk segera ke sana. Nah, masalah sampai atau tidak sampainya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada usaha, ada langkah. Ada langkah, ya. Langkah inilah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas tentang fundamental Baitullah yang mestinya kita pahami ya. Untuk selanjutnya, Zoom kali ini ya, ini kita rekam. Insyaallah semoga bisa kita share nantinya. Jadi kita akan berbagi di Zoom kali ini tentang profil Samira. Ini tidak apa-apa kita ulang-ulang karena sebagian ada teman-teman yang baru. Ya, profil Samira Travel. Kemudian tentang saya mungkin. Dan juga tentang program Umroh Dulu Berbelakangan. Serta menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terlontarkan terkait program ini. Ya. Baik.
Saya coba siapkan dulu materinya. Nah, misalnya tadi ya, baru aja kita spill di grup apa saja pembahasan pada Zoom kali ini. Langsung kemudian chat grupnya itu berisi pertanyaan yang sudah kita tulis di situ. Nah, di sini kami ingin menyampaikan beberapa pembuka terlebih dahulu ya sebelum kita jelaskan lebih lanjut bahwa sekarang ini adalah era informasi dan teknologi. Era informasi dan teknologi. Semestinya dengan kemudahan teknologi hari ini dan bagaimana mudahnya kita mengakses informasi, itu menjadikan kita ini lebih terbuka wawasan kita, ya, menjadi lebih cerdas. Misalnya, ini kan kita sediakan di grup itu, di deskripsi grup ada beberapa informasi. Kami tulis itu dalam bentuk landing page atau dalam bentuk website-website ya yang bisa dilihat. Ada gambar, ada artikel, ada video yang bisa ditonton. Itu dulu kita konsumsi sebelum kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya. Karena jangan sampai nanti kita membuang waktu menanyakan sesuatu yang sudah dijelaskan. Nah, seperti itu. Ya kan? Kemudian Zoom seperti ini sudah berapa kali kita lakukan, kita rekam. Nah, mohon kemudian ditonton terlebih dahulu sebelum muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya. Dan saya berharap pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya adalah pertanyaan yang mengarah kepada kita melangkah ke Baitullah. Bukan kemudian malah pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan niat kita. Seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu semakin membuka. Oh begini, oh begini, oh begini. Tujuan akhirnya apa? Kita bisa sampai ke Baitullah. Nah itu semestinya pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan hal tersebut. Ya. Bagaimana solusinya kita bisa sampai ke Baitullah. Mestinya seperti itu. Bukan malah kita bertanya hal-hal yang memberatkan niat kita ya. Kita bertanya tentang bagaimana kita bisa sampai ke sana. Dan itu adalah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka itu ketika bertanya kepada Nabi SAW, bertanya tentang bagaimana mereka mudah masuk surga, selamat dari neraka. Mudah masuk surga, selamat dari neraka. Nah, kita mencontoh adab mereka dalam bertanya seperti itu. Nah, misalnya kalau babnya adalah meragukan lembaga atau orangnya, nah itu nggak apa-apa, itu pertanyaan yang bagus. Sekarang kita mesti selektif dalam menyaring dan menerima informasi. Ya kan kita mesti selektif. Tetapi ketika sudah terang, misalnya nih kita travel umroh, sudah jelas travelnya berizin, ada nomornya, bisa dicek di situs resmi Kemenak misalnya, dan sudah jelas orangnya, yaitu saya misalnya nih Anwar Suradi Ustadz Kopi, real orangnya, nyata orangnya. Nah itu sudah menjadi satu poin positif kemudian. Nah selanjutnya kita tanya programnya apa, nah gitu. Misalnya program ini umroh dulu bayar belakangan, lo kok bisa umroh belakangan? Nah dengarkan dulu penjelasannya. Bahkan kita sudah siapkan video sebenarnya kalau mau ditonton terlebih dahulu sudah ada video yang kita siapkan di landing page tersebut. Tetap misalnya dibaca ataupun ditonton seperti itu. Oh paham, ternyata sudah ada fatwa MUI sesuai dengan DSN ya, Dewan Syariah Nasional seperti itu. Dan secara peraturan pemerintahnya juga di bawah pengawasan OJK. Oh berarti ini programnya halal dan legal. Halal itu berkaitan dengan hukum syariah, legal berkaitan dengan peraturan pemerintahan. Nah selanjutnya pertanyaan kita adalah bagaimana cara daftarnya? Begitu. Ya, ini kalau kita ingin mengarah tujuannya adalah bagaimana kita mudah sampai ke Baitullah. Mungkin kita ada keraguan misalnya, sebenarnya keraguan tadi sudah terjawab ya. Misalnya, apa hukumnya? Bukankah itu sama dengan berhutang? Tidakkah itu riba? Nah, kalau sudah difatwakan halal, maka tugas kita sebenarnya mengkaji fatwanya, melihat bagaimana fatwa tersebut, baca fatwanya.
fatwa MUI itu bisa diakses di internet, bisa. Ketik misalnya di Google, sekarang kan tadi ya, fatwa MUI tentang umroh dulu bayar belakangan, akan keluar fatwa-fatwa tersebut. Nah, inilah maksudnya saya mengajak, jangan sampai di tangan kita ada Android, di tangan kita ada smartphone atau sekarang iPhone dan sebagainya, malah kita nggak bisa gunakan alat tersebut untuk meluaskan wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Itu kan sangat miris ya, sangat ironis sekali. Yang sampai nanti kita cuma bisa scroll sosmed, tonton YouTube seperti itu, ya hal-hal yang sifatnya kemudian hiburan atau permainan, ataupun kalau penceramah cuplikan-cuplikan yang bukan kemudian pendalaman materi. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Makanya kami sarankan kepada Bapak Ibu untuk mengkonsumsi informasi itu, menyaringnya dulu, kemudian mengkonsumsinya. Ya, pastikan sumber-sumber informasi itu terpercaya. Kalau sudah sumbernya terpercaya, situsnya terpercaya, lembaganya terpercaya, travelnya terpercaya, orangnya terpercaya, ya sudah, fahami kontennya, pahami isi yang disampaikan. Jangan mengulang-ulang pertanyaan-pertanyaan yang sama, tapi kemudian membuat kita bingung, membuat kita ragu. Itu kan berarti gagal kita memproses informasi. Seharusnya informasi itu kita proses untuk menambah pengetahuan, menambah keyakinan. Kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari ragu menjadi yakin, seperti itu. Ya, tadi misalnya pertanyaan apakah itu halal, bagaimana tuh hutang, sebagainya. Nah, itu sudah terjawab dengan kita sampaikan ini sesuai dengan fatwa MUI misalnya. Nah, di MUI ini kan duduk orang-orang berilmu, yang mana mereka sebelum mengeluarkan suatu fatwa itu kan ada perdebatan-perdebatan tentunya. Ketika mereka sudah menyepakati itu, pastinya sudah melalui proses pengkajian. Misalnya seperti ini ya. Ini penjelasan yang bagus sekali menurut kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya share video ya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya sudah 3 kali mendatangi ceramah Ustadz mulai dari Parung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Sebelumnya saya sudah 3 kali mendatangi ceramah Ustadz mulai dari Parung Kuda, Lapang Merdeka sampai dengan saat ini. Alhamdulillah di sini bisa membuka sesi pertanyaan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Ustadz. Masalah sekarang ini banyak bank syariah yang membuka program untuk cicilan, baik itu untuk mendapatkan porsi haji maupun untuk pelunasan haji itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya menurut Ustadz? Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BJB Syariah tidak akan berani membuat program kalau tidak ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, yang di sana sudah duduk para dewan pakar-pakar di bidang keilmuannya, usul fikih, fikih halal haram. Spesialisasi mereka di bidang fikih muamalat ekonomi syariah. Akadnya murabahah, mudharabah, permodalan, wakalah, dan lain-lain. Jadi kalau sudah ada fatwa dari DSN, kita tinggal ikut aja. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Selama ada fatwa DSN-nya ikut. Tentang dana talangan haji dan talangan umroh, sudah ada fatwa DSN-nya. Jadi mau yang ikut silakan. Yang nggak mau nunggu nabung pakai uang cash baru berangkat juga silakan. Yang penting yang berangkat nggak nyalahkan yang nggak berangkat, yang nggak berangkat nggak nyalahkan yang berangkat. Bu, si Anu berangkat, untuk apa berangkat umroh kalau ngutang? Karena dia juga punya niat, dia juga punya dasar hukumnya. Masalahnya sekarang orang nggak percaya sama Dewan Syariah. Ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel, karena dia percaya sama orang bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke servis AC, dia karena percaya sama orang AC.
Jamnya rusak, dia bawa ke toko jam. Handphonenya rusak, dia bawa ke servis handphone. Tapi kalau masalah agama, dia betulin sendiri. Ini bermasalah orang seperti ini. Ketika dia naik pesawat, dia percaya dengan pilot. Dia nggak kenal siapa pilotnya. Dia duduk dengan anteng tidur. Padahal dia nggak tahu pilot itu siapa. Belum pernah lagi penumpang tiba-tiba ngetuk pintu pesawat nanya, Pak pilot, saya mau nanya, ini mesinnya manual apa matic? Ini gimana? Fosnelingnya gimana? Nggak ada dia nanya, dia percaya. Ketika naik pesawat kamu percaya kepada pilot. Ketika BJB kenapa kamu nggak percaya kepada Dewan Syariahnya? Nah jadi kalau sudah dikeluarkan fatwanya, kalau dijelaskan menurut ilmu usul fikihnya, maka tidak semua orang paham proses pengeluaran dalilnya itu. Ya, udah simak ya sekilas ya. Jadi kita ini sebenarnya kebanyakan kita adalah orang awam. Orang awam, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Kita orang awam ya. Jadi kalau kita orang awam, mengikut kepada orang yang mengetahui. Dalam hal ini namanya DSN MUI ya. Nah, bagi yang tidak sepakat sebenarnya nggak masalah. Jangan kemudian pusing aku, berat nanti itu kalau misalnya pulang dari umroh mikirin angsuran ya. Berarti jangan berangkat dengan program itu. Tapi kan orang berbeda. Alhamdulillah lewat Samira ini dengan adanya program ini sudah banyak orang yang terbantu ya untuk segera sampai ke Baitullah. Sudah banyak orang terbantu. Jadi banyak orang merasa terbantu. Nah, kita merasa itu berat ya, jangan ambil. Itu kan pilihan saja. Pilihan saja. Nah, ini kan bentuk kemudahan. Kemudahan untuk orang yang diantaranya ya. Ini untuk apa program ini? Diantaranya adalah untuk orang yang pernah trauma, sudah cash bayar tapi tidak berangkat. Nah, ini dia trauma, kalau misalnya bayar cash nanti nggak berangkat lagi. Maka ajukanlah program ini. Dengan DP beberapa juta saja, sudah bisa langsung berangkat. Pulang dari sana kalau mau segera dilunasi, ya silakan. Tapi kalau misalnya tidak ada dana cash untuk melunasi, bisa diangsur setiap bulan. Untuk siapa lagi? Untuk orang yang sudah lama menabung tapi tidak terkumpul uangnya. Selalu saja ada keperluan habis. Udah ada uang lagi, habis lagi. Sehingga seolah-olah cita-cita ke Baitul itu jauh sekali. Maka dengan ada program ini, dia bisa segera sampai ke sana. Karena dia orang yang berusaha, orang yang mampu berusaha. Apabila mencari uang misalnya 1 juta, 2 juta per bulan itu bisa. Hanya saja tidak bisa mengumpulkan, tidak disiplin dalam menabung. Nah, orang seperti ini boleh ambil program ini umroh dulu, bayar belakangan dengan mengangsur setiap bulannya. Seperti itu misalnya kurang lebih. Nah, intinya yang mungkin disampaikan adalah dalam mukadimah ini, dalam era teknologi dan informasi ini, malah kita manfaatkan media-media yang ada untuk mengecek, untuk memeriksa, menyaring informasi, untuk mendalami, untuk mengetahui, memahami. Ya. Apabila sudah paham, sudah yakin, maka tinggal melangkah seperti itu. Nah, selanjutnya kami tadi ingin share tentang profil Samira Travel ya. Bagi yang belum mengenal, kita ulang kembali, tidak apa-apa. Bisa share kembali materinya. Nah, tadi untuk membuat kita yakin, Samira Travel ini apakah berizin atau tidak? Oke, ya. Samira Travel, PT Samira Aliwisata. Lihat logonya. Di logonya itu ada gambar Ka'bah dan ada tulisan DGI. Di bawahnya Dini Group Indonesia. Jadi DGI dan Samira itu sama. Ini muri, karena dia dapat 2 rekor muri. Ya. Ini juaranya umroh new normal. Kenapa tulisnya juaranya umroh new normal? Karena Samira ini menjadi travel umroh pertama dan satu-satunya di dunia yang membuka Mekah Madinah lagi pasca pandemi. Bahkan di masa pandemi memberangkatkan 1 pesawat full. Lalu pasca pandemi atau di masa new normal berhasil memberangkatkan 8.400 jamaah dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Itu di masa new normal ya.
belum kemudian dikatakan pulih dari COVID, tapi masa new normal. Nah, sampai kemudian mendapatkan rekor muri dengan jamaah terbanyak di masa pandemi. Nah, itu Samira. Tahun 2016 adalah titik awal Samira Travel berdiri. Berawal dari sebuah garasi kecil di rumah kediaman Ustadz Fauzi dan Umi Luki, Samira Travel lahir. Di usianya yang baru lahir, Samira Travel memberangkatkan jamaah perdananya sebanyak 40 jamaah. Tahun 2017 menjadi titik momentum take off. Samira Travel menjawab tantangan pertravelan di Indonesia. Dengan banyaknya kasus penipuan dan penelantaran jamaah, memotivasi Ustadz Fauzi menghadirkan program Umroh Dulu, Bayar Belakangan. Samira Travel memulihkan kembali kepercayaan umat Islam Indonesia terhadap travel umroh di Indonesia. Samira Travel menjadi pahlawan yang lahir di tengah krisis. Di tahun 2017 juga, Samira Travel mulai melebarkan jaringan kemitraannya ke seluruh Indonesia dengan tagline Inspirasi Umrohku. Tahun 2018 menjadi momentum terbang tinggi. Samira Travel semakin mendapatkan kepercayaan dari umat Islam di Indonesia dengan mulai memberangkatkan program Umbas, umroh bareng satu pesawat, dan berhasil memberangkatkan ribuan jamaah. Tahun 2018 ini, Samira Travel foto dengan membuka seluruh kunci kota-kota kemitraan di seluruh Indonesia. Tahun 2019 adalah momentum penembus awan. Samira Travel menjadi 3 besar pertravelan umroh di Indonesia dengan mendapatkan prestasi di antaranya kontributor terbanyak pembiayaan Amitra Syariah sejak tahun 2018, top sales Saudi Airlines, dan top sales Hotel Eman Group. Tahun 2020 menjadi momentum Let's Climb. Pandemi melanda dunia. Saudara-saudara, pandemi corona telah menginfeksi 2,5 juta rakyat Indonesia. Pandemi corona menelan korban jiwa hampir 70.000 rakyat Indonesia. Pandemi corona meruntuhkan sendi-sendi perekonomian kita. Saudara-saudara, mari berjalan terus di atas jalan kenegaraan kita. Berjalan terus sebagai umat Islam di atas dasar ajaran umat Islam, berjalan terus. Dan memang sudah dijanjikan oleh Allah, janji oleh Allah kepada kita, jikalau kita berjuang benar-benar di atas agama, kita akan menang. Janji Allah bukan hanya seperti yang kita dengar dari orang-orang klenik, tidak, saudara-saudara. Sektor perekonomian terdampak keras. Banyak travel umroh berjatuhan, menutup semua operasionalnya, dan merumahkan karyawannya, bahkan mem-PHK karyawannya. Tetapi Samira Travel tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat dan ketangguhan Ustadz Fauzi, Samira Travel tetap bertahan dan tetap membersamai mitra-mitranya di seluruh Indonesia, bersama-sama
memunculkan ide bisnis baru untuk tetap bertahan di tengah krisis. No one left behind. Krisis pandemi memunculkan bisnis baru, Samira Farm, Jualah.id, SKS Resto, dan Samira Akikah. Saat pandemi, ketika travel lain menutup operasionalnya, Samira Travel bersama mitra-mitranya tetap melakukan syiar baik online maupun offline walau dengan pembatasan sosial. Dan ketika pintu umroh dibuka, Samira Travel menjadi penyumbang jamaah terbanyak. Tahun 2021 adalah momentum Let's Cruise. Awal 2021, umroh kembali dibuka, memberikan angin segar pertravelan umroh di Indonesia. Pertravelan umroh mulai kembali bangkit. Samira Travel memberangkatkan jamaahnya satu pesawat dengan jamaah terbanyak melalui Bandara Juanda Surabaya dan menjadi headline di seluruh media nasional. Keberhasilan keberangkatan umroh Samira Travel menjadi tolak ukur dibukanya kembali umroh di Indonesia. Samira Travel tangguh, travel umroh Indonesia bangkit. Tahun 2022 adalah momentum juara. 8 Januari 2022, Samira Travel bersama Kementerian Agama Republik Indonesia menjalankan One Gate Policy dengan menjalankan karantina keberangkatan di asrama haji dan keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan Samira Travel menjadi pembuka keberangkatan perdana umroh Indonesia dengan memberangkatkan sebanyak 8.400 jamaah. Dan pada 29 Maret 2022, Samira Travel memperoleh anugerah rekor muri sebagai travel umroh dengan jamaah terbanyak di masa pandemi. Samira Travel juara. Harapannya dengan keberhasilan keberangkatan hari ini Nah, alhamdulillah itu tadi video tentang perkenalan Samira Travel. Sebenarnya ada video terbaru ya, Milad ke-7 kemarin, tapi isinya kurang lebih sama. Nah, di dalam video tadi disampaikan beberapa informasi tentang sejarah Samira Travel dan bagaimana legalitasnya, juga bagaimana dia memperoleh gelar juara itu. Ada tadi disebutkan sejarah juga lahirnya umroh dulu bayar belakangan. Ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa umroh dulu bayar belakangan ini lahir di tengah-tengah umat Islam Indonesia ini tidak percaya sama travel umroh, karena ketika itu terjadi memang satu musibah secara nasional, ada satu travel umroh kemudian bermain tidak bagus ya, mempermainkan dana jamaah seperti itu, sehingga banyak jamaah umroh itu, ribuan jamaah umroh itu tidak jadi berangkat. Ya, tidak jadi berangkat. Nah, maka dari itu kemudian para jamaah trauma. Nah, dimunculkan program ini umroh dulu bayar belakangan. Oke, kemudian kita lihat tadi juga dapat top sales Saudi Airlines, top sales Eman Group. Itu apa artinya? Eman Group itu misalnya hotel yang ada di Jam Gadang itu di dekat Masjidil Haram. Itu ada namanya Dor Al-Aiman. Di Madinah juga ada. Nah, artinya penyumbang orang yang nginap di hotel tersebut yang paling banyak itu Samira Travel, maka dapat top sales. Kemudian Saudi Airlines. Kenapa? Karena paling banyak pesan kursi atau pesan pesawatnya adalah Samira Travel. Kenapa tadi lagi? Amitra Syariah ya, kontributor Amitra Syariah. Nah, Amitra Syariah ini lembaga yang bekerja sama dengan Samira ini untuk dana talangan umroh itu. Jadi yang memberikan dana talangan umroh bukan dari Samira,
tetapi dari Amitra Syariah. Sekarang sudah ada Amitra Syariah, sudah ada Penin Dubai Bank Syariah ya. Bank Syariah nomor 1 di dunia. Nah, jadi sudah ada 2 lembaga ini. Nah, kenapa? Karena travel ini tidak boleh memberikan dana talangan seperti itu. Travel itu mendapatkan cash dari lembaga yang memberikan pembiayaan tadi. Nah, jamaah membeli dari lembaga tersebut dengan cara angsur. Skemanya adalah lembaga keuangan syariah tadi seperti Amitra membeli secara cash paket umroh dari Samira Travel. Lalu lembaga tersebut menjualkan paket umroh tadi yang sudah mereka beli tadi, mereka jual ke jamaah dengan cara angsur. Nah, jamaahnya hanya membayar DP sekitar 20% dari harga paket, tapi nanti DP-nya itu bukan berbentuk persen, tapi berbentuk nominal. Sekian juta, sekian ratus ribu, sampai nominal terkecil. Juga angka angsurannya harus angka nominal, bukan angka persen, seperti yang disampaikan oleh MUI seperti itu. Nah, itu polanya. Jadi sini akadnya jual beli, bukan hutang piutang. Kenapa lagi disampaikan tadi di video tadi tentang tadi kan lihat foto-fotonya ya, atau video-videonya tadi ya, bagaimana sangat lengang dan longgar sekali. Yang tawaf di situ cuma jamaah Samira saja. Yang jalan di lorong-lorong Madinah cuma jamaah Samira saja. Yang sa'i antara Safa dan Marwah cuma jamaah Samira saja. Itulah momen-momen new normal yang kemudian menjadi sebab mendapatkan rekor muri dengan kategori jamaah terbanyak di masa pandemi. Jadi ini secara kelembagaan sudah clear ya. Lembaga ini ataupun secara travel ini tuh berizin resmi. Ya, kalau sekarang ini PPIU-nya nomor 137. PPIU nomor 137. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya pertama-tama itu buka Google. Kita sama-sama ya belajar ya. Ini saya mohon kepada teman-teman yang hadir juga untuk menyebarkan informasi ini agar semakin banyak masyarakat Muslim Indonesia yang lebih hati-hati dalam memilih travel umroh. Nah, share. Nampak ya? Ini Google. Nah, apa yang kita tulis di sini? Tulis umroh cerdas. Pakai O ya, umroh. Umroh cerdas. Ini ada simpukemenak.co.id ini juga ya. Jadi ini kita klik. Ya. Pencarian PPIU. Kata kunci pencarian. Nih, kata kuncinya bisa nama PPIU, boleh nomor SK-nya, boleh alamat, boleh nama direktur. Jadi 4 ini bisa menjadi kata kunci. Nah, misalnya sekarang kita tulis Samira. Karena kita mau cek Samira. Cari PPIU ya ini ya, cari PPIU. Nah, scroll ke bawah. Hasil pencarian Samira. Nah, kan dapat nama PPIU-nya PT Samira Ali Wisata, akreditasi B. Tanggal akreditasi 13 bulan 11 tahun 2019. Lembaga akreditasi Kemenak. Status daftar hitam tidak. Nah, terkadang ada travel, izinnya ada, nomornya ada, tapi karena melakukan pelanggaran, mereka masuk ke daftar hitam atau alias blacklist, kena blacklist oleh Kemenak. Tapi Samira tidak kena blacklist. Karena Samira ini memegang prinsip sakinah ya. Sakinah itu apa? Nyaman, tenang. Kenapa tenang? Tidak melanggar peraturan. Maka seperti ini haji furoda, haji tanpa antri. Kita pakai visa haji, bukan pakai visa lain-lain, visa ziarah, visa amil, visa multiple dan sebagainya, enggak. Tapi jelas pakai visa haji supaya nyaman, tenang ya, sakinah, tenang. Kalau enggak, kalau kita pakai misalnya jalur-jalur yang tidak resmi, jalur-jalur yang tidak legal, itu kita kan kayak ada perasaan bersalah itu. Nomor SK-nya adalah nomor 137, ini yang ada di spanduk-spanduk dan ada di nomor-nomor surat ya. Nomor 137 tahun 2020, SK tanggal 26/02/2020,
Direktur Fauzi Wahyu Muntoro. Ini kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya bisa cek siapa beliau ini. Fauzi Wahyu Muntoro ini siapa? Itu bisa dicek. Sosmednya jelas, beritanya jelas. Ya. Sedikit spill ya. Beliau ini crazy rich di Karanganyar itu. Sampai bangun masjid sendiri. Ya, alhamdulillah kami sudah berkunjung ke sana, sudah melihat langsung dan bertemu langsung dengan beliau. Orangnya menurut kami ya, low profile sangat, kemudian sangat dekat dengan Al-Quran. Setiap kali beliau ngomong itu ada aja keluar petua-petua gitu dengan menyampaikan inspirasi-inspirasi dari Al-Quran. Kontak dan alamat. Nah, ini yang nanya kantor Samira di mana? Jadi Samira ini punya 3 jenis kantor. Kurang lebih ya, 3 jenis kantor. Yang pertama kantor pusat. Kantor pusat. Kantor pusat cuma 1. Yang kedua kantor cabang. Kalau di sini ditulis 22 kantor cabang. Tapi kalau di aplikasi itu ada 21 alamat kantor cabang. Ya mungkin saja bertambah. Ya kantor cabang ada beberapa ya. Kemudian yang ketiga apa? Kantor mitra atau kantor perwakilan. Seperti saya pribadi, saya ini Anwar Suradi, Ustadz Kopi. Saya ini bukan kepala cabang. Dan saya bukan karyawan di cabang. Saya ini mitra perorangan, individu. Tapi resmi, legal. Ada MOU-nya, ada SK-nya, ada ID card-nya. Nah, ini ID card saya. Ada nomornya di situ. Ya, pakai MOU. SK, legal. Di situ disebutkan bahwa wilayah syiar saya adalah seluruh Indonesia. Atau di mana saja wilayah legal bagi Samira, di situ juga saya legal untuk bersyiar. Lewat online ataupun offline. Makanya Bapak Ibu ini saya dapatkan dari saya tuh kerja online. Saya pasang iklan di Facebook, lalu dapat nomor Bapak Ibu. Dapatnya bukan saya ambil nomor Bapak Ibu, tidak ya. Tapi saya memberikan informasi. Saya memberikan informasi dengan menampilkan video. Ya, tontonlah habis video tersebut sebelum mengklik hubungi WA. Ketika Bapak Ibu mengklik hubungi WA, itu artinya Bapak Ibu sudah menonton video tersebut dan tertarik dengan tawaran kami. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana detailnya? Misalnya kalau masih ragu tentang travelnya, ya tanya izin travelnya bagaimana. Nah, sesudah kami tunjukkan izin travelnya, tanya lagi kantornya di mana. Sudah kami tanyakan, berikan kantor di mana? Ada kantor cabang nggak? Nah, di sini kita koma sejenak, berhenti sejenak. Kenapa? Karena inilah kerja saya sebagai mitra individu, maka Bapak Ibu adalah hak saya. Hak saya. Nah, karena di Samira Trade kan ada tiga kantor ya. Kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kemitraan. Seperti saya ini, kantor pribadi saya ada di alamat rumah saya. Jadi Bapak Ibu tidak usah capek-capek carinya, cari saya alamat rumah saya. Di mana alamat rumah saya? Bisa saya share. Nah, bahkan di Google Map sudah saya taruh ya. Di Google Map itu sudah saya tulis itu Samira Travel Takengon. Alamat saya di Takengon, Aceh Tengah. Jauh ya? Ya nggak apa-apa jauh. Sekarang era teknologi dan informasi. Toh Bapak Ibu, keperluannya mendaftar di Samira bukan ke rumah saya. Keperluannya mendaftar di Samira adalah untuk ke Baitullah. Nah, jadi itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa pasti berangkat ke Baitullah? Itu yang penting. Itu yang penting. Nah, sekarang kan apalagi banyak perusahaan-perusahaan itu kantornya kantor virtual. Kalau ini enggak, kita ada kantor virtual, ada juga kantor real, nyata. Bisa dikunjungi, bisa dilihat. Ada pamfletnya, ada spanduknya, seperti itu. Baik, jadi tentang saya juga sudah saya jelaskan ya. Jadi ini alamatnya, Komplek Ruko Buaran Persada, Jalan Jenderal Polisi Soekarto, nomor 30, RT 08, RW 06, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telepon 021-223-21854, email admin@samiraaliwisata.com. Ya. Yang sering kemudian ditampilkan ini ya, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ya, kemarin saya dapat jumpa mereka orang Aceh sedang main-main ke Takengon, ke tempat saya, karena di sini ada tempat saya itu destinasi wisata karena ada Danau Laut Tawar. Ya, destinasi wisata ada Danau Laut Tawar dan ada kopi Arabica Gayo, ya, kopi spesialty nomor 1 di dunia dengan harga jual tertinggi juga.
Maka saya juga Ustadz Kopi. Dan mana namanya Ustadz Kopi? Karena sini daerah penghasil kopi. Saya ingin menampilkan kelebihan dari daerah saya, Ustadz Kopi, dan menjadi branding bagi saya sendiri, Ustadz Kopi seperti itu. Nah, beliau itu ternyata dari Jakarta Timur. Itu maksud saya cerita tadi, Jakarta Timur. Beliau orang Aceh. Ibunya mau naik haji, maka beliau balik ke Aceh untuk kemudian ikut acara pelepasan ibunya beliau. Nah, semoga beliau sampai ke Baitullah dengan aman, ya, dengan sehat-sehat saja dan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji hingga kembali kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan haji yang mabrurah. Dan semoga kita juga semua ini Allah berikan rezeki bisa ke Baitullah untuk umroh dan untuk haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ini ya caranya untuk mengenal atau mencari izin travel. Jadi ini sudah jelas PT Samira Alwisata. Kalau ini pun sudah tidak yakin, ya saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena ini situs resmi Kemenang. Baik, kita lanjut. Lanjut kemana? Lanjut materinya. Nah, Samira Alwisata memiliki visi misi. Apa visi misinya? Samira Alwisata adalah sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang berkomitmen untuk melayani tamu Allah dengan sepenuh hati, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, dan berkontribusi dalam membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi adalah sangat berkomitmen ya untuk melayani dengan sepenuh hati. Ini ownernya, jelas wajah beliau ini jelas. Ini namanya Haji Fauzi Wahyu Muntoro, owner Dini Group Indonesia sekaligus owner PT Samira Alwisata. Nah, dalam waktu dekat ini mungkin sudah di Medan beliau, karena besok ada acara di Medan. Besok dan lusa ada acara di Medan. Selanjutnya akan bertolak ke kota kami, Takengon, lalu ke beberapa kota di Aceh, Aceh Tamiang, Losmawi, Banda Aceh, dan mungkin daerah yang lain. Kemudian beliau akan menyambangi hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Ya, yang sudah pernah beliau spill, beliau akan ke Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya, jadi teman-teman yang berada di dekat-dekat situ tidak apa-apa untuk mendapatkan informasi nanti dari kami, jadwal beliau di mana. Ya. Oke, ini tadi sudah kita jelaskan PPU-nya. Nah, DGI menjawab tantangan pertempuran Indonesia karena banyaknya kasus penipuan dan pelantaran jamaah, maka DGI menghadirkan program umroh dulu bayar belakangan. Jadi program inilah solusi untuk masalah yang sudah terjadi. Bukan masalah baru. Jadi umroh dulu bayar belakangan ini bukan masalah. Dia itu adalah solusi. Adapun orang yang tidak sepakat, tidak mau, ya tidak apa-apa. Tidak ada paksaan di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Ada ini. Jadi salah satu yang menentukan masalah pertravelan ini adalah lihat siapa ownernya. Kalau ownernya bermasalah, nah itu tinggal tunggu waktu travelnya juga bermasalah. Tapi kalau ownernya bagus, insya Allah travelnya juga bagus. Ini siapa kenal nih? Nah, ini namanya Ciki ya. Pak Citra Kirana. Ini ambasadornya Samira sama suami beliau, Rizky. Nah, ini lampirannya. Legalitas izin PPU Kemenak. Nah, ini ya. Ini ada logo Garudanya. Ini adalah salinan resmi legalitas Samira Alwisata dari Kemenak. Ini tentang perusahaannya, pengesahan akta perusahaan dari Kemenkumham. Ada nomornya jelas ini, W7-05554HT.01.01 tahun 2007 atas nama PT Samira Alwisata. Kemenkumham. Ada juga cap Garudanya di sini. Nah, ini rekor. Apa kategorinya ini? Penyelenggara ibadah umroh dengan jemaah terbanyak di masa pandemi. Dikeluarkan di Jakarta
29 Maret 2022, rekor muri. Berarti kalau bagaimana membatalkan rekor ini atau mengalahkan rekor ini, berarti travel lain harus melakukan lebih. Tapi kayaknya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena ini ada pembatasan di masa pandemi, kan sekarang sudah tidak pandemi lagi. Tapi kalau ingin misalnya mencapai rekor misalnya jamaah terbanyak dalam 1 bulan, mungkin jadi rekor, ya nggak tahu. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam Indonesia. Setelah hampir 2 tahun pandemi ini menutup keberangkatan umroh di seluruh dunia dan Indonesia, hari ini alhamdulillah hari yang ditunggu-tunggu karena jamaah perdana terbang ke Saudi Arabia dari Samira Travel sebanyak 419 jamaah, 1 pesawat charter full. Ya, hari ini menjadi duta-duta jamaah Indonesia yang harapannya dengan keberhasilan keberangkatan hari ini berdampak kepada bertambah baiknya perkembangan umroh, keberangkatan umroh untuk ke Saudi berikutnya. Dan juga hari ini adalah sebuah pintu gerbang ke dibukanya haji tahun depan untuk Indonesia. Maka ini adalah saat-saat yang menentukan. Yang pertama adalah perdana dari Soekarno-Hatta, ya. Kemudian yang kedua adalah perdana juga pesawat yang landing di Madinah, direct dari Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Terima kasih juga kepada pemangku kebijakan yang hari ini sudah banyak membantu kita terlaksananya keberangkatan perdana 419 jamaah ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada umat Islam Indonesia yang sudah mempercayakan keberangkatan umroh perdana ini dan seterusnya kepada Samira Travel. Kami tetap memilih untuk yakin, tetap memilih untuk memaksimalkan kemauan dan tekad kita untuk memberangkatkan jamaah umroh Indonesia, karena kita juga punya keyakinan bahwa kita sudah berpengalaman di tahun 2021 kemarin di masa pandemi juga kita memberangkatkan jamaah-jamaah. Alhamdulillah tidak ada kendala dan mudah-mudahan ketangguhan dari Samira ini kemudian berdampak kepada bangkitnya travel umroh Indonesia. Susah.
tertunda hingga 2 tahun untuk melepas rindu ke tanah suci akhirnya terwujud. Bahwa jamaah berangkat dalam kondisi siap iring-iringan 11 bis. Kami ucapkan selamat datang kepada para jamaah umroh perdana pada malam hari ini. Ya, ini dokumentasi berangkatan. Oke, lewatkan saja. Nih, kami memberikan yang terbaik untuk kenyamanan ibadah Anda sekeluarga. Nah, perhatikan, ini data 2019. Ya, di sini tertulis lama antrian jemaah haji Indonesia rata-rata per provinsi. Ini Aceh 24 tahun. Kemarin kami dapat informasi 32 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Wah, luar biasa. Hal itu kemudian menjadikan orang, dia tetap mendaftar haji ya. Tetap mendaftar haji. Tidak mundur. Tapi kemudian untuk menuntaskan rindu Baitullahnya mereka umroh dulu. Karena umroh kan tidak ada daftar tunggu. Nah, maka di Samira ini kita tidak ada tunggu-tunggu tahun depan, makanya enggak. Kecuali seperti sekarang ya. Sekarang kan sedang musim haji di sana. Jadi tidak ada keberangkatan umroh. Kita baru memulai keberangkatan umroh seluruh Indonesia itu awal Agustus. Hampir rata-rata kebanyakan dari semua embarkasi itu tanggal 1, 3, 5, dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu menjadi solusi. Ya, orang yang rindu Baitullah segera bertemu dengan Baitullah atau segera ke Baitullah adalah dengan berangkat umroh. Mengapa umroh bareng Samira lebih nyaman? Semua pelayanan kami diaplikasikan untuk kenyamanan ibadah Anda dan keluarga. Jadi ini cocok kali ya
pergi umroh bareng keluarga, pergi umroh bareng komunitas. Karena kita punya kapasitas, misalnya umbas tadi, umroh bareng suatu pesawat dengan pesawat charter, bukan pesawat reguler ya, tapi pesawat charter. Samira Travel menyajikan layanan terbaik kepada para jamaah umroh, mulai dari saat pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu mudah sangat, yaitu tinggal kirim saja lewat HP kita masing-masing, foto KTP, foto KK, nomor HP, itu aja dulu. Ya. Lalu pengurusan berkas nanti baru ada paspor. Bagi yang belum punya paspor, Samira itu memfasilitasi untuk membuat surat rekomendasi. Karena kalau kita ke imigrasi nih, ceritanya kita ke imigrasi, kita bilang, saya mau buat paspor. Akan ditanya keperluannya untuk apa? Untuk umroh. Ya, kalau untuk umroh itu perlu rekom travel. Barulah kemudian di sini Samira mengeluarkan rekom. Karena Bapak Ibu mau berangkat dengan Samira Travel. Maka Samira lah yang membuat rekomnya. Apa isi rekom tersebut? Di situ ada tertulis pernyataan dari Samira. Mereka akan menjamin orang ini yang akan membuat paspor ini tidak akan overstay, dan juga menjamin orang ini akan dapat tiket pergi dan tiket pulang, tidak akan terlantar di sana. Nah, itulah kemudian baru diadakan rekam data, foto, ya pengambilan foto, lalu dibuatlah paspor. Namun di Samira dipersyaratkan sebelum kita mengeluarkan surat rekomendasi, itu calon jamaah membayar DP 1,5 juta dulu, 1,5 juta. Feedbacknya apa? Itu jamaah sudah bisa bawa koper seperti ini, koper bagasi besar dan koper kabin kecil seperti ini, dan baju bagi perempuan ada baju seperti ini, baju kurung atau outer begitu, ada jilbabnya, jilbab 2, satu dongker ya, hitam, satu lagi putih. Kemudian bagi laki-laki baju batik seperti ini, dan ada lagi kain ihram 2 lembar, ada ikat pinggangnya, ada buku panduan umrohnya, buku panduan doa-doa, tas selempang atau tas ransel. Dan sekarang masalah sudah ada sajadah Samira. Salah ya. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena ada pernah kejadian sebelumnya, itu kita sudah buat surat rekom yang dikeluarkan oleh Samira. Kan seharusnya Samira bertanggung jawab menjadi bertindak sebagai penanggung jawab atas jamaah tersebut. Nah, dia malah berangkat dengan travel lain. Ini kan dari segi adab kurang bagus ya. Kita daftar lewat siapa, berangkatnya kemana. Maka sebagai bentuk komitmennya, Samira akan mengeluarkan surat rekom pembuatan paspor itu apabila calon jamaah sudah membayarkan 1,5 juta. Nah, itu juga akan dikembalikan dalam bentuk koper dan perlengkapan umroh. Kemudian proses ibadah umroh. Nah, proses ibadah umroh ini kita di bus masing-masing akan didampingi oleh 2 orang. Satu namanya tour leader yang akan mendampingi Bapak Ibu dari daerahnya. Satu lagi namanya mutawif. Mutawif itu yang akan membimbing prosesi ibadah kita dan juga mengurus keperluan kita selama di Mekah Madinah sana. Itu mutawif, berarti ada 2 orang. Sampai saat kepulangan kembali menuju rumah, semuanya dilayani ya. Jadi dari keberangkatan sampai kepulangan itu semuanya dilayani dan dijamin. Itulah harga paket di sana itu sudah all in dah. Apa arti all in? Seandainya Bapak Ibu nggak bawa uang sepeser pun, insya Allah selamat pulang. Gitulah. Ya, tinggal kita kan mikir mungkin kita butuh apa di sana, pulsa atau laundry atau jajan atau beli oleh-oleh gitu, baru bawa uang sendiri. Nah, para jamaah akan dinyamankan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramah tamahan pelayanan kami. Ya, kita ada 4 paket. Itu yang zero komplain adalah paket majol, paket PPIP. Mudah. Informasi Samira Travel dapat diakses melalui call center. Ada nomor call center Mbak Sri atau Bu Sri. Ada website resmi pusat ataupun website yang dibuat oleh para mitranya, oleh para perwakilannya. Ada aplikasi bisa download di Play Store, tapi itu aplikasinya untuk keperluan, sebagainya untuk keperluan mitra. Dan seminar, ini seperti beberapa hari ke depan akan ada seminar, baik yang diselenggarakan oleh pusat ataupun oleh cabang, ataupun oleh mitra individu di berbagai daerah di seluruh kota seluruh Indonesia.
Bayar 9 jutaan langsung berangkat. Ini program umroh dulu baru belakangan. Kita memberikan jaminan pasti berangkat. Bayar setelah pulang umroh. Dapat diangsur sampai 3 tahun. Apakah wajib 3 tahun? Enggak wajib. Kalau kita sanggup setahun ya setahun aja. Atau 18 bulan, atau 24 bulan. Kita pilih. Jadi beda, tapi beda bulan, beda besaran angsurannya ya. Proses pembiayaan cicilan yang mudah, cepat, dan tidak sulit. Nah, ini mohon maaf. Terkadang itu yang menjadi kendalanya bukan di samiranya. Yang menjadi kendala bukan di amitra. Yang menjadi kendala adalah di calon jamaah sendiri. Misalnya nih, calon jamaahnya susah dihubungi. Calon jamaahnya telat-telat memberikan persyaratan berkas-berkas. Disuruh kirim foto KTP dan KK lambat-lambat. Disuruh merespon lambat-lambat, disuruh kunjungan lambat misalnya. Jadi keseringannya ya itu di calon jamaahnya yang terkendala, bukan malah di samiranya, karena secara sistemnya samiranya sudah clear, amitranya sudah clear seperti itu. Non BI checking, jadi tidak ada BI checking ya. Keberangkatan dari berbagai daerah, Batam, Padang, Palembang, Solo, Surabaya. Solo kayaknya nggak ada lagi. Sementara ya, mungkin ke depan mungkin ada. Jadi Batam ada, Batam, Padang, Pekanbaru. Kalau Palembang gabung sama Jakarta. Batam, Padang, Pekanbaru, berangkatnya dari Padang, Pekanbaru, Batam, tapi nanti transit di Kuala Lumpur, baru ke Arab Saudi. Surabaya ada langsung direct ke Arab Saudi, Madinah atau Jeddah. Di Jakarta juga ada, Makassar, Medan. Nah, itu untuk musim Agustus-September ini. Kantor cabang ada juga cabangnya. Seluruh Indonesia juga ada 22 tadi ya. Tapi yang saya tahu alamatnya 21. Sekarang saya sedang menghubungi beberapa kepala cabang. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ke cabang tidak apa-apa. Sebutkan saja ketika ditanya. Ataupun kalau nggak pun ditanya. Dari mana dapat informasi ini? Dari Ustadz Kopi Anwar Suradi. Ya. Sebutin saya. Atau kontak saya dulu. Ustadz, saya mau ke kantor cabang. Siap. Kenapa? Karena di Samira ini, nanti di antara isiannya itu adalah dari mana dapat informasi. Nah, dari mitra siapa, namanya siapa, gitu akan ditanya. Referensinya dari mana. Murah. Kalau misalnya ada travel yang lebih murah daripada Samira, ya nggak apa-apa. Yang lebih mahal ada, banyak. Tapi di Samira ini kita murah, fasilitasnya tidak murahan. Murah tapi tidak murahan. Kami menyediakan paket umroh harga murah dengan pelayanan berkualitas. Dengan kemudahan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, ada Amitra, ada BSI. Ya, ada BSI. Tanpa jaminan, tanpa agunan. Kalau misalnya di bawah 30 juta, itu masih tanpa agunan ya. Atau kalau masih satu orang lah, kalau masih untuk pembiayaan satu orang itu tidak ada pakai agunan. Tapi kalau lebih dari satu orang, itu pakai agunan. Paket hemat umroh plus Turki. Ya, jadi kita ada juga umroh plus Turki. Namun saat ini setahu saya tuh masih dari Jakarta keberangkatannya. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan dari Medan, itu perlu berangkat dulu ke Jakarta, baru ke Turki. Pakai Turki Airlines. Mantap. Koper keren. Koper keren ini koper fiber. Dulu pakai koper kanvas, kena air masuk ke dalam airnya. Tapi kalau udah koper fiber ini tidak masuk air ke dalam. Dan Samira menjadi pelopor koper fiber yang saat ini kemudian diikuti oleh berbagai travel lainnya. Ready di depan kamar. Ya, kita tidak susah-susah, cuma kita bawa naik bus saja sudah. Setelah itu di mana jumpanya? Di depan hotel, di depan kamar hotel, di depan kamar hotel. Kalau pindah dari Madinah ke Makkah juga seperti itu. Kita keluarkan ke depan hotel, ke depan kamar hotel, nanti kita jumpanya di depan kamar kita di Mekah. Pakai receiver untuk pelaksanaan umroh dan pemaknaan Mekah Madinah. Ini mohon maaf ya, saya pernah lihat itu ada kelompok orang pergi umroh, itu mutawifnya kasih komando pakai tangan kayak gini atau pakai apa tuh botol aqua ya. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu kan cuma terdengar 1-2 orang di kanan kirinya. Yang belakang-belakang sudah tidak terdengar lagi. Ya, karena juga tercampur dengan suara-suara yang lain. Tetapi di Samira kita pakai receiver yang ada di telinga kita masing-masing. Semuanya akan dibagi. Sehingga kalaupun misalnya berjarak 10 baris ke depan dengan mutawifnya,
kita di sini masih kita dengar di telinga kita jelas panduan baca doanya, arahan-arahannya, nasihat-nasihatnya, doa-doanya, semuanya kita dengar dengan jelas. Ya. Nggak terpengaruh sama ribut kanan kiri. Menggunakan maskapai terbaik di dunia. Itu kan maskapai Lion Air dapat penghargaan ya. Saudi Airlines juga dapat penghargaan. Jadi kita pakai maskapai terbaik. Pelayanan bimbingan ibadah 24 jam. Ya tentunya akan kita rasakan di sana. Legalitas izin PPIU ya. Kalau umroh harus ada PPIU. Kalau haji harus ada PIHK. Hati-hati kalau ada yang menawarkan paket umroh ataupun paket haji, periksa dulu PPIU-nya, periksa dulu PIHK-nya. Hotel berbintang dekat dengan masjid ya. Walaupun tadi paket yang paling murah ya, paket Safara itu cuma 15 menit dari Masjidil Haram. Dari Masjid Nabawi lebih dekat lagi ya. Dan kita pakai fasilitas hotel yang juga mewah. Apalagi paket majol langsung samping masjid. Bus eksklusif ini maksudnya kita busnya itu aja. Maksudnya dengan rombongan itu saja, bukan kita nunggu pinggir jalan itu stop nggak kayak gitu. Tapi bus kita ya. Sopirnya 90% Indonesia sehingga komunikasi lebih mudah. Mutawifah berpengalaman mukim di Saudi. Jadi kita tidak pakai jasa, misalnya mohon maaf ya, jasa mahasiswa, enggak. Kita memang orang-orang yang bekerja sebagai mutawifah yang berpengalaman yang mukim di Saudi. Satu bus ada 2 orang pembimbing kita, 1 tour leader dan 1 mutawif. Kemudian ada program lagi tausiah at the rooftop ya, di Makkah nih, di Masjidil Haram. Itu biasanya menjelang ke pulangan. Mantap. Ini seragamnya kanan kiri, coba perhatikan. Ini pakai jasa desainer ya, tidak sembarangan. Dan Samira sudah punya konveksi sendiri. Sekarang OTW pabrik koper sendiri. Kalau sebelumnya pakai vendor, sekarang akan dibuatkan pabrik koper sendiri. Ini ada shawl, ada jilbab, buku doa, ID card, name tag, koper besar, koper kecil, tas lempang, album foto kenangan, tapi ini dikonversikan jadi Google Drive, nggak salah, bisa di-download. Nah, ini. Program umroh dulu bayar belakangan dengan dana talangan dari Amitra Syariah. Syaratnya mudah, cukup KTP KK, slip gaji. Slip gaji ini kalau ada. Atau rekening koran kalau ada. Yang penting itu adalah bagaimana saat dikunjungi. Ini juga sekarang terkendalanya adalah di saat pihak Amitra nelpon nih. Nah, kita nggak angkat. Atau kita nggak jelas. Karena mereka mau kunjung. Mau kunjung untuk apa? Memastikan ini orang asli manusia gitu. Betul, bukan penipuan. Karena terkadang ada juga bukan hanya travel aja yang menipu. Terkadang kan calon jamaah juga ada yang menipu. Dia bukan calon jamaah umroh asli, tapi dia cuma main-main. Ya. Maka ini perlu dikunjungi langsung, ketemu langsung. Nah, saya nih Bapak Ibu daftar ke saya. Itu yang akan kunjungi Bapak Ibu bukan saya, tapi petugas dari Amitra. Di mana? Di daerah masing-masing. Kami punya kontrak seluruh Indonesia itu. Kami tinggal masukkan data Bapak Ibu ke sistemnya Samira. Nanti Samira akan memerintahkan kepada Amitra untuk mengirimkan surveyornya, orang petugasnya yang survei ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Apa pertanyaan yang paling krusial, yang paling mendasar? Bapak Ibu punya penghasilan atau tidak? Pertama tadi asli atau enggak ya? Yaitu dicek dari KKTP. Ini asli orangnya. Udah. Nah, kemudian ditanya kemampuannya, apakah ini punya gaji, punya usaha, punya kebun atau tidak. Berapa pemasukan, berapa tanggungan. Itu mereka akan komparasikan. Bapak ini ngambil 12 bulan. Per bulannya angsuran misalnya 2,5. Sementara Bapak ini penghasilan per bulannya 500.000. Ini kemungkinan tidak diterima Bapak Ibu, tidak akan di-ACC. Ya, apalagi anaknya 4 misalnya, itu tidak di-ACC ya. Biasanya tidak di-ACC ya. Karena nggak balance datanya. Kecuali begini, dia ambil 24 bulan. 24 bulan itu sekitar 1,3 juta atau 1,5 juta. Dia penghasilannya 2 juta. Oh, ini masih memungkinkan. Apalagi penghasilannya di atas itu. Nah, itu masih memungkinkan. Maka di ACC. Kalau sudah di ACC, keluar PO. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan melakukan transaksi apapun. Kecuali ke rekening yang resmi yang akan kita share ya nantinya. Kalau share-nya di Japri ya. Bukan di grup. Share-nya di Japri ya.
Tanpa jaminan, kalau tadi 1 orang. Kalau 2 orang harus ada jaminan. DP ringan 20%. 20% itu ya kurang lebih 8 jutaan, 9 juta, 10 jutaan. Angsuran terjangkau, kalau 36 bulan itu bahkan bisa 1 juta saja. Langsung berangkat, ini yang penting. Kepastian berangkat. Langsung berangkat, nggak nunggu tahun depan, enggak. Apalagi tahun depan harganya belum jelas. Nah, kita tuh harga-harga yang jelas-jelas saja ya. Estimasi di Samira itu nggak jauh-jauh berbeda dari harga asli atau harga fix. Kenapa estimasi? Karena biaya yang dibayar oleh jamaah kan pakai rupiah. Sementara yang dibelanjakan oleh Samira itu untuk pesan tiket pesawat, visa, hotel, dan lain-lain itu pakai dolar. Jadi dolar dengan rupiah kan bisa naik turun. Ya, ini ya kurang lebih seperti ini. Ini ADM-nya ini sekarang 1 juta. Kalau di Amitra 1 juta. Kalau pakai Panin Dubai itu 1,5 juta ADM-nya. Asuransi dibayar hanya 1 kali. Nah, ini kan tadi ada pertanyaan ADM dan asuransi ya. ADM itu cuma 1 kali saja ya. Asuransi juga 1 kali saja saat bayar DP. Kenapa ada asuransi? Inilah dia Bapak Ibu. Apabila pulang umroh ketika masih mengangsur, qadarullah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara angsuran kita belum selesai, maka dianggap lunas. Lu nggak rugi lembaga keuangannya? Ya kalau kita nggak bayar ya rugi lah. Mereka sudah membiayai umroh kita, ya kalau kita nggak bayar sampai lunas ya rugi. Tapi di sini ada asuransi. Ini asuransi syariah ini sistem ta'awun. Jadi dana asuransi dikumpulkan, nanti apabila ada jamaah yang meninggal dunia, dari sinilah diambil untuk pelunasannya. Tidak dibebankan kepada keluarga. Maka apabila Bapak Ibu semuanya meninggal dunia, misalnya setelah umroh, itu lunas. Dan lembaga yang sudah menjamin kita tadi, memberikan dana talangan tadi, tidak rugi, karena mereka akan dibayarkan dari sini ya Bapak Ibu ya. Misalnya harganya tadi 30 juta. 30 juta, kita DP-nya 10 juta. Berarti kan sisa 20 juta ya. Ini sisa 20 jutaan. Maka angsurannya, nah ini, kalau 12 bulan sekitar 1,9. Kalau 18 bulan 1,4. Kalau 24 bulan 1,1. Kalau 36 bulan, nah ini, bahkan sampai. Tapi ini 2022 ya. Sekarang upgrade 2024. Agak ada pertambahan sedikit. Nah, sini. Ini pengajuannya foto KTP suami istri. Tadi sudah ada yang mengajukan ke saya foto KTP suami dan istri. Saya minta foto kakaknya belum dikirim. Jadi kalau belum dikirim kakaknya belum bisa diproses. Daftar bisa, tapi belum bisa diproses karena di antara syaratnya lah. Ngapain dia? Titip. Mohon maaf, audionya dikit dulu. Akadnya sistem syariah, akad jual beli ijarah multi jasa. Yang kita jual bukan umrohnya, umroh selamanya gratis Bapak Ibu. Yang kita jual adalah, nah ini, jasanya. Transportasi, akomodasi, konsumsi, fasilitas, jasa bimbingan. Bis ya. Mohon audionya dimatikan dulu. Sudah. Sudah. Ini benar, bawahnya benar. Sudah minum. Ya. Jadi akadnya jual beli Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf, saya coba menerangkan apa bedanya akad jual beli dengan hutang. Untuk menjelaskannya, saya kasih video saja ya. Semoga kita bisa memahami bersama. Kasih video. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. الرحمن الرحيم
Saya ditawari oleh salah satu bank syariah tentang program dana talangan umroh dengan akad ijaroh. Dapat dana talangan 25 juta, total yang saya cicil 35 juta. Bolehkah demikian? Kalau yang diterima oleh nasabah adalah paket, ya, mau di bisnis kelas atau kelas biasa, paket, ya udah, kata pihak bank, kami jual kepada Anda paket umroh ini seharga 40 juta. Nanti Anda bayarlah cicil selama 1 tahun, ya, tentu berlebih. Jadi 40 juta, Mbak cicil jadi 55 umpamanya. Untung si pihak bank 15 juta. Ini boleh. Tapi kalau yang diberikan kepada nasabah adalah ini, Anda carilah Pak umroh yang Anda inginkan. Berapa? PIV 40 juta. Ya, ini 40 juta, urus sendiri, nanti bayar setiap bulan sekian selama sekian tahun, nominal seluruhnya 55 juta. Kalau ini namanya riba. Yang saya coba ulang penjelasan beliau tadi ya. Jadi ada 2 pola. Ini coba teman-teman memahami ini. Ada 2 pola. Yang pertama, bank ataupun lembaga lain ya, yang bukan travel. Bank itu ataupun tadi di sini Amitra ya. Amitra itu kasih ke kita paket umroh, bukan uang cash. Paket umroh. Paket umroh tadi pada dasarnya harga dasarnya adalah 30 juta misalnya atau 40 juta bagi yang VIP 40 juta. Kita mengangsur sampai 3 tahun. Kalau kita total-totalkan, kalau kita total ya, kita bayarnya kan nggak total, tapi kalau kita totalkan menjadi 40 tambah 15 juta, 55 juta misalnya. Apakah tambahan 15 juta tadi itu riba? Kalau pola yang pertama ini itu tidak riba. Kenapa? Karena dia membeli cash dari Samira sejumlah 40 juta. Lalu menjual ke kita selaku jamaah sejumlah 55 juta. Kita bayarnya mengangsur setiap bulan. Pola yang kedua adalah lembaga bank tadi misalnya memberikan kepada kita uang cash. Nah, ini uangnya 40 juta. Ini uangnya 40 juta. Silahkan cari travelnya. Kita ambil uang 40 juta itu, kita cari travel. Nah, pas kita bayar ke bank tersebut, total yang kita bayarkan misalnya 50 juta. Kan ada selisih 10 juta. Itu riba. Karena yang kedua ini utang piutang. Kalau yang pertama tadi jual beli, jadi berbeda. Ya, yang diserahkan itulah paketnya. Yang pertama tadi yang diserahkan itu paket umrohnya. Mereka membeli dari travel secara cash, lalu menjual ke jamaah secara angsur. Itu boleh. Mereka ngambil untung tentunya karena jual beli. Tapi kalau pola yang kedua, mereka meminjamkan uang. Mereka meminjamkan uang, lalu kita harus mengembalikan uang. Tapi uang yang kita kembalikan itu lebih. Nah, yang lebih itu riba. Jadi berbeda ya polanya. Ya. Jadi ini akan jual beli, bukan utang piutang. Ya, ini foto-foto Ridwan Kamil ketika melepas jamaah umroh Samira. Ya. Nah, ini fatwa-fatwanya nih Bapak Ibu. Murabahah. Fatwanya padahal tahun 2000 ya. Tahun 2000 ada 4 fatwa. Tahun 2022, tahun 2004. Samira baru ada 2014. Baru pakai program ini 2017. Jadi fatwanya sudah lebih dulu ada. Kita bukan mengada-ada. Fatwanya sudah ada. Kita tinggal mempraktekkan atau mengaplikasikan. Ya, ini ada 6 fatwa ini kan dengan berbagai macam keterangannya. Samira memimpin.
Terima kasih. Baik, itu perkenalan. Apakah mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait umroh dulu bayar belakang ini yang belum tertuntaskan? Boleh untuk kita tanyakan. Siap. Ya, silakan sekarang boleh open mic, open video, open kamera, open cam, open mic, silakan untuk kita tanya jawab ya. Sepuas-puasnya tanya jawab ya. Tapi fokus tema kita umroh dulu bayar belakangan. Silakan. Nampaknya sudah terlalu clear ya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Waalaikumsalam. Kopi Aceh mantap. Ya, kopi Gayo ya. Di Aceh Tengah, kopi Gayo. Gayo di Aceh Tengah. Iklan, masalah iklan itu berarti masalah kelas bisnis ya. Sekarang kita fokus pembahasannya program umroh dulu berbelakangan. Silakan kakak, abang, bapak, ibu, jika ada yang bertanya, supaya tidak ada lagi keraguan atau kebingungan. Nanti video ini akan saya upload, linknya tidak publik. Jadi yang punya link yang bisa menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Indra di Medan. Medan, siapa Indra? Ustadz begini, kalau ada calon jamaah yang menanyakan berapa sih selisih harga nanti kalau sudah diambil alih dengan Amitra atau lembaga keuangan syariah yang lain gitu. Jadi saya harus mencicilnya berapa gitu. Itu apa yang kita jawab, Ustaz? Cara jawab ya. Cara jawabnya sebenarnya dengan tabel. Jadi kita kasih aja tabel sekian cicilan per bulan. Nah, namun sebagai penambahan ilmu kita, rata-rata, ini rata-rata kalau lembaga keuangan syariah itu mengambil margin di angka 45 jutaan per tahun. Tapi hitungannya bukan dihitung per tahun. Hitungannya adalah berdasarkan berapa bulan akad di awal tadi. Misalnya dia akadnya 12 bulan, ya udah. Berarti dari harga 30 juta menjadi 35 kalau ditotalkan. Kurang lebih begitu. Oh, dia ngambilnya 24 tahun. 24 tahun. 24 bulan alias 2 tahun. Berarti tambahnya sekitar 10 jutaan. Margin yang mereka ambil. Kalau 3 tahun berarti 15 jutaan. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah atau kaidahnya adalah bertambahnya harga karena bertambahnya waktu. Adapun nominalnya berapa tergantung paket yang diambil dan tergantung berapa bulan. Itu bisa kita jawab lewat tabel ya. Biasanya di-share tabel itu di-share atau kalau mau hitung-hitungan realnya berapa dari harga yang ada di brosur, kita bisa bantu hitungkan karena saya ada rumusnya, ada tabelnya bisa saya hitungkan. Kalau tabelnya itu bisa dibagi ke kami, Ustaz? Bisa, untuk keberangkatan Medan boleh. Paket apa? Ya, paket. Kalau lengkapnya semua, Ustaz. Tetapi kan kalau rata-rata penjualannya mungkin masih Sapara, Ustaz. Boleh, boleh. Nanti kita coba share. Kemudian bisa juga di custom. Misalnya gini, secara hitung-hitungannya, DP minimal 7 juta. Beliau punya uang 10 juta. Nggak apa-apa DP 10 juta. Akibatnya adalah nanti angsurannya itu menjadi lebih kecil karena DP-nya besar. Berarti berapapun DP-nya nggak ada masalah ya, Saudara? Nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih kecil dari DP minimal. Kalau lebih besar boleh. Bisa begini. Harganya 40 juta tadi. Dia bayar langsung 20 juta. Berarti kan yang ditanggung sama lembaga pembiayaan tadi itu kan 20 juta. Mereka ngambil marginnya kalau untuk 2 tahun misalnya tambah 10 juta. Berarti total-totalnya 30 juta lah gitu.
bahasa Iya. mereka apa? Plafonnya ya, plafonnya 30 juta. Udah, 30 juta itu bagi menjadi 24 bulan. Tinggal Iya, iya. sisanya dikit gitu. Oke. Oke, Ustaz. Saya masih apa namanya? Berpikir apa lagi yang mau ditanyakan. Ya, nggak apa-apa. Oke, yang lain silakan. Ini sudah hampir jam 10. Biasanya kalau Zoom yang saya buat itu dari jam 8 sampai jam 10 saja. Jam 8 pun tidak mulainya langsung jam 8 karena waktu Isya, kemudian waktu menunggu peserta ya. Nah, walaupun ini sedikit yang hadir di Zoom ini, tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya kan ini berekam, ini rekaman, nanti kan kita upload. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Apa kabar semuanya nih, sehat-sehat? Jangan lupa minum kopi. Yang nggak ada kopi, pesan di kami. Kopi Gayo, Ustaz ya? Kopi Gayo, kopi terbaik. Sekarang apalagi dengan ada apa namanya musibah di Vietnam dengan di Brazil, jadi dua jenis kopi kami menjadi mahal. Kopi Arabica dengan kopi Robusta itu nilai jualnya jadi mahal, sangat mahal. Jadi itulah, tapi tetap enak. Itu yang pasti. Ya, yang tidak punya kopi atau yang kehabisan kopi boleh pesan atau boleh tes apa namanya ya, tes produk ya. Ini ada dari Mamuju, dari Sulawesi. Ya. Siapa? Sehat. Udah gabung Januari, berangkatnya bulan apa kemarin, Kak? April. April, Masya Allah. Ya. Jadi segera berangkat, Masya Allah. Beda ya, rasanya udah berangkat. Woi, luar biasa. Udah menghirup oksigen tanah suci, udah menjejakkan kaki di tanah suci yang pernah dijejakkan oleh Nabi SAW. Pasti beda. Pengen balik lagi, Ustaz. Pengen balik lagi, rindunya nggak akan pernah berakhir. Wajah dan mata kita yang sudah melihat Baitullah itu berbeda ya, Masya Allah. Betul, Ustaz. Kemarin planningnya itu saya bulan 11 ya, Ustaz. Mulai dari daftar, planningnya itu bulan 11. Ternyata Allah sudah memanggil lebih cepat. Masya Allah. Padahal saya juga nggak pernah kepikiran gitu. Sampai bisa berangkat di April. Padahal saya cuma bilang, nantilah bulan 11. Masya Allah. Masya Allah. Ini nih yang inspiratif. Sudah yang lebih bagus. Yang lebih baik. Karena ada satu hal yang nggak bisa kita jamin, Kak. Apa itu? Umur kita kan. Kita bilang ada bulan 11. Kan kita nggak tahu umur kita sampai nggak bulan 11 gitu kan. Jadi ya, Ustaz. Yang kedua yang nggak bisa kita jamin rezeki kita. Kenapa? Karena menjamin rezeki itu Allah, bukan kita gitu. Sekarang kita terlalu pede manusia nih. Seolah-olah rezeki itu kita yang kasih. Padahal enggak, kita tuh ikhtiar saja. Ikhtiar sama memperbagus permintaan. Kita minta sama Allah. Allah mudahkan insya Allah. Betul, Ustaz. Itu keajaibannya luar biasa. Soalnya kan maksudnya dari awal ini kan cuma selisih berapa bulan baru ini ternyata Allah memudahkan setelah ada niat langsung diberangkatkan sama Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi jalan itu seolah-olah Allah lempangkan gitu ya? Iya, yang penting daftar dulu baru. Ya, itu saya teringat dengan cerita ada seorang ustadz di sini. Jadi orang yang pengen umroh atau haji itu tapi belum daftar, itu seperti seorang ibu yang memeriksa kandungan ke dokter kandungan. Dia pengen umroh, pengen haji, tapi belum daftar. Itu seperti orang yang pergi ke dokter periksa gitu. Ketika orang lain masuk ke ruangan pemeriksaan, 1, 2, 3 sampai habis, sampai kliniknya tutup, dia belum dipanggil-panggil. Ketika ditanya, kenapa? Rupanya dia belum daftar, makanya belum dipanggil gitu. Belum ada antrian.
Maka ini langkah pertama itu setelah niat, ya tentunya setelah doa kita daftar. Itu langkah. Sebagaimana mukaddimah yang kami sampaikan tadi, yang Allah lihat itu usaha kita juga, ikhtiar kita, ya, langkah kita. Terkadang walaupun belum sampai, itu sudah tercatat sebagai pahala. Langkah itu sudah tercatat sebagai pahala. Ya. Nanti tulis Kak, ataupun buatlah foto video lah untuk cerita inspirasinya. Ya, karena kita membangun inspirasi di Samira ini, kita bangun inspirasi umrohku gitu. Oh, siap Ustadz. Siap. Oke, terima kasih Kak Anita dari Mamuju, ya, Sulawesi. Yang lain, ada protein, pertanyaan? Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kupang, NTT, Ustadz. Kupang, NTT, Rahmatia, ya. Silakan, Kak. Ya, Ustadz, saya mau tanya, biasanya kalau kita mendaftar sebagai mitra itu prosesnya berapa lama ya Ustadz sampai dengan kita dikirimi formulir dan apa tuh formulir ada brosur-brosurnya itu biasanya berapa lama Ustadz? Udah daftar atau belum? Sudah Ustadz. Tanggal berapa? Kurang lebih udah seminggu ya Ustadz. Oh, jadi di antara yang membuat prosesnya itu agak lama karena kita kan ID card-nya itu e-money. ID card-nya itu e-money dari Brizi, Bank BRI. Jadi kan perlu diaktifasi oleh bank dulu. Oke Ustadz. Nah, tapi soalnya nggak lama, biasanya nggak lama. Saya sendiri yang saya daftar tuh paket yang 1550 ya, 1550 itu ya nggak lama sih. Sambil menunggu itu kita siar-siar terus, nggak terasa lama jadinya. Siap Ustadz, sudah siar sudah. Insya Allah nanti pas datang udah banyak yang gabung, insya Allah Ustadz. Amin, insya Allah. Berangkat bulan berapa? Rencananya bulan Agustus Ustadz. Amin, berarti jumpa-jumpa di sana kita insya Allah ya. Ya, amin. Insya Allah. Amin. Allah mudahkan insya Allah. Doakan kami juga Allah mudahkan. Panjang umur, sehat-sehat, bisa berangkat. Amin. Oke, yang lain bagaimana? Terima kasih Ustadz. Ya? Terima kasih. Sama-sama. Yang lain silakan kawan-kawan semuanya. Ini adakah yang belum gabung mitra? Tapi ini video ini sebenarnya kita rekam untuk edukasi profil Samira dan umroh dulu bayar belakangan. Jadi kita puas-puasin tanya jawab tentang program itu ya. Nyatanya di Samira yang berangkat pakai program umroh dulu bayar belakangan itu nggak sampai 15%. Berarti mayoritas itu berangkat cash. Tapi kenapa dalam syiar-syiar kita munculkan program umrah dulu belakangan ini agar kemudian muncul komunikasi, pertanyaan. Dan terkadang orang itu ya ketika dia mendaftar niat awalnya dengan cicilan atau dengan angsuran, tapi ternyata tekadnya sangat kuat, doanya itu sangat luar biasa, Allah mudahkan rezekinya bisa berangkat cash. Saya mendapati langsung beberapa jamaah seperti itu. Niatnya dia pakai DP, pakai angsuran, tapi ternyata Allah kasih dia rezeki berangkat cash. Dan tadi harus ada langkah dulu. Ketika melangkah, insya Allah Allah akan mudahkan. Itu real terjadi. Begitu ya. Pak Ustadz, saya ada pertanyaan sama calon jamaah. Sudah dimudahkan. Itu dia katanya kan ada beberapa travel dan ada punya travel keluarganya. Ditawari juga. Jadi dia pertanyaannya ini maksudnya umroh dulu baru bayar belakangan gimana? Terus aku udah jelaskan sesuai yang saya ini. Tapi itu kalau seumpama berangkatnya cash, itu bisa nggak pakai DP sekitar 10 jutaan, nanti setelah pulang baru dilunasi atau gimana Ustaz? Nah itu pola hutang tadi berarti Kak? Maksud dia harga yang dia bayar tetap seperti harga cash, tapi pas dia transaksi DP dulu umroh,
baru pulangnya bayar sisanya, kan begitu ya maksud pertanyaannya? Iya. Misalnya nih, harga paketnya 40 juta. Iya. Jadi dia ngambil harga bulat 40 juta, tapi bayarnya 20 juta dulu, umroh, baru 20 juta lagi dilunasin saat pulang gitu ya. Iya. Nah, ini tidak bisa, Kak. Kalau di Samira tidak bisa, kenapa? Ya, kenapa? Karena travel itu nggak boleh kayak gitu transaksinya gitu. Memang ada peraturannya. Mudaratnya lebih besar, maka dipakaikan program talangan umroh dengan pihak ketiga, apakah Amitra Syariah atau Panin Dubai yang sekarang ini kan, Panin Dubai Bank Syariah itu. Nah, dengan akad angsuran, tentunya harganya ditinggikan. Kenapa? Karena mereka ngambil margin kan kayak tadi 5 juta, 10 juta marginnya. Kalau dia ternyata berniat sepulang dari umroh dia untuk melunasi segera, boleh juga. Itu bisa saja dikurangi. Misalnya jatahnya dia kalau dia melunasi 25 juta, nah bisa saja dikurangi menjadi 23 juta, mungkin dipotong 3 juta atau 2 juta. Tapi potongan ini tidak boleh disebut di awal. Kenapa? Kalau disebut di awal terjadi namanya dua akad, nggak boleh, dilarang. Itu hanya boleh sebagai hadiah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu melunasi di awal, jatahnya kan 1 tahun dia pelunasannya, tapi dia malah pulang-pulang dari umroh langsung total dia lunas semuanya. Nah, bisa saja ada pengurangan dan biasanya ada pengurangan. Gitu. Nggak boleh dengan sistem yang tadi. Kalau sistem yang pertama tadi yang kayak dia mau tadi itu utang piutang. Utang piutang. Nah, kita itu tidak aman ya, tidak security-nya itu kurang ya. Mudaratnya lebih besar. Jadi kalau seumpama ini Ustaz, dia kan maksudnya mukes terus dia bayar DP dulu sekitar 10. Nanti berarti pada saat sudah mau berangkat harus dilunasi gitu. Ya, regulasinya begitu, SOP-nya seperti itu. Oh, baik Ustaz. Berarti jika mau bayar setelah pulang berarti itu ada 2 pilihan antara ambil di Amitra dengan Panen Dubai. Ya, harus pakai program talangan umroh. Di antara pilihannya lagi adalah dia gedein DP-nya supaya selisih untuk dana talangannya menjadi kecil kan? Kan tinggal sisanya tambah dikit gitu. Misalnya misalnya tadi 40 juta harganya. Dia DP terus misalnya 25 juta. Nah, kan sisa berarti 15 juta. Mereka tambahin margin mereka mungkin menjadi sekitar 18 atau 20 juta. Udah pulang-pulang dari sana, lunasi langsung. Kalau melunasi langsung tanpa menunggu 1 tahun, itu tadi kemungkinan besarnya akan dikasih hadiah berupa diskon atau pemotongan. Tapi nominal pemotongannya itu tidak boleh tersebut di awal. Oh, berarti kalau seumpama dia mau cash, tapi dalam artian bayar 70%. Nah, jadi pada saat tetap ambil di paket Amitra, iya, pakai Amitra, terus setelah pulang langsung dilunasi, berarti tinggal sisanya itu cuma cuma peningkatan sedikit ya Ustadz. Ya, tetap mereka ngambil margin ya, karena dia tuh beli dari Samira dan menjual ke jamaah, kan pastinya harus ngambil untung. Berarti tetap ada penambahan, tapi tinggal sisa sedikit gitu. Ya, sedikit dan kemungkinannya ada pemotongan. Karena kita bayar di awal kan, lunas di awal gitu. Oh iya benar, saya sudah mengerti. Siap. Siap, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Salam. Silakan. Kalau tidak ada, kita padai Zoom kita pada malam hari ini. Nanti kita akan jumpa, kalau tidak ada halangan, malam Selasa ya. Malam Selasa kita berbicara tentang program kemitraan. Jadi kalau misalnya ada prospek-prospek mau diajak menjadi mitra, boleh diajak ikut Zoom. Boleh aja ikut Zoom malam Selasa. Ya.
Insya Allah ini selagi Allah berikan kemudahan bagi saya kan rutin buat Zoom malam Sabtu untuk program untuk pengenalan Samira dan pengenalan program umroh dulu baru belakangan, fundamental umroh, motivasi umroh seperti itu targetnya ya jamaah. Lalu malam Selasa itu untuk edukasi tentang program kemitraan, peluang bisnisnya, keuntungan-keuntungannya, kemudian strategi-strategi misalnya strategi berangkat Nur-Rupiah, tantangan bagi mitra baru untuk segera berangkat dengan kemudahan menjadi mitra Samira itu segera berangkat agar setelah pulang dari sana kita lebih mengerti, kita sendiri sudah terdidik dengan perjalanan spiritual di sana dan kita lebih mengerti alur prosesnya, proses pendaftaran, proses di bandara, keberangkatan, sudah lebih ada cerita, lalu kita juga ada foto video ya, bukti kita ini sebagainya, lebih enak kita untuk bersyiar selanjutnya. Itu pengalaman seperti itu. Ya, malam Selasa insya Allah. Oke teman-teman. Halo? Satu lagi pertanyaan. Silakan. Nah, tadi Ustaz katakan kalau dia lebih daripada satu orang, contoh suami istri, itu menggunakan agunan begitu Ustaz ya? Iya. Betul. Kenapa? Pertanyaannya apa? Maksud saya agunan itu menjadi wajib kalau dia lebih daripada satu orang begitu Ustaz. Penjelasan dari amitranya begitu Bang. Ini saya coba tampilkan lagi tabel tadi. Ini udah tabelnya. Ya, ya. Kalau yang sudah saya sampaikan ke calon jamaah kan itu tidak ada agunan begitu, makanya ini harus dipastikan lagi sehingga saya tidak salah informasi kepada calon jamaah. Betul. Bentar ya. Ini nampak ya. Jadi di sini disebutkan di paling bawah ini pembiayaan minimal 25 juta itu tanpa agunan. Pembiayaan di atas 25 juta itu memakai agunan, yaitu BPKB mobil atau sertifikat rumah atau tanah gitu. Nah, ini kan angkanya 25 juta ya, tapi secara prakteknya di lapangan saya lihat, kalau satu orang itu nggak ada agunan, tapi kalau dua orang baru ada agunan. Iya. Tapi Bang, mungkin di kasus di daerah Bang, mungkin bisa berbeda. Coba dihubungi amitra setempat. Karena setiap berapa kabupaten itu ada namanya SYAO ya, tulisannya SYAO itu yang bertanggung jawab untuk pendaftaran. Misalnya kalau di daerah saya ini, itu Aceh Tengah, Bene Meriah, Loksmawe, Biren, itu satu orang amitranya. Nanti daerah Bang, berapa kabupaten itu satu orang. Nah, tanya langsung ke beliau, konsultasi, mungkin beliau bisa bantu. Untuk mendapatkan nomor dari amitra ini di mana ya, Ustaz? Ini Bang udah mitra? Saya belum mendaftar, tapi sudah besok saya ikut di acara LED gitu. Oke. Ada daftar nomornya ada. Kita share di grup kemitraan biasanya Bang. Oh begitu ya. Ya. Saya kan mitranya langsung dari Ustadz Agus. Siap. Semarang gitu. Jadi kemarin itu sudah bincang, yang beliau katakan sudahlah ikut LED aja dulu, nanti gabung mitranya setelah itu katanya begitu. Siap. Nah, bisa. Nanti kita bisa sharekan. Itu mudah insya Allah. Ikut aja dulu fokus LED besok ya. Besok sama lusa kan? Insya Allah. Nah, itu langsung belajar sama Uzi sebagai owner Samira. Kalau bisa sih ketemu langsung, jabat tangan, pelukan, foto, itu sangat bagus sekali untuk branding ke depan. Insya Allah. Siap. Oke, yang lain, Bapak Ibu, ini apakah mitra semua atau ada yang belum mitra gitu? Sebenarnya program mitranya nanti, tapi akhirnya jadi bincang-bincang mitra nih ya. Malam Selasa, kalau tidak ada halangan ya, kita berbincang-bincang lagi dengan tema tentang kemitraan, begitu. Sepertinya untuk malam ini saya padai saja. Terima kasih atas waktu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya dipersatukan ya
atas dasar iman, atas dasar rindu Baitullah, dan semoga Allah pertemukan kita di Baitullah di dunia ini, juga Allah pertemukan nanti kita di surga kelak. Amin. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.